Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to HMPS Management Podcast. Nah, pada kali ini kita akan sharing dan ngobrol-ngobrol santai yang nantinya akan membahas seputar informasi, terutama di bidang akademik. Nah, sebelum kita lanjut, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang dosen dan juga yang sudah familiar dengan mahasiswa tentunya, yaitu Bapak Iksan Maksum MSc selaku Sekretaris Program Studi Manajemen. Baik, langsung saja. Ini beberapa waktu kemarin nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang sedang diresahkan ataupun dialami oleh mahasiswa yang nantinya bisa langsung dijawab oleh panjenengan. Yang pertama nih, dari maba-maba kemarin itu kan tentunya punya perbedaan budaya ya antara perkuliahan dengan dunia SMA. Nah, itu gimana sih Pak alur dari perkuliahan khususnya di UIN di program studi manajemen itu sendiri, buat gambaran untuk para mahasiswa baru di program studi manajemen? Oke. Terima kasih mungkin sebelumnya untuk teman-teman HMPS ya yang sudah mengundang saya selaku perwakilan dari program studi manajemen, yang di sini mungkin nanti akan saya sampaikan beberapa jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram atau sosial medianya HMPS. Nah, sebelumnya bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Iksan Maksum ya teman-teman semuanya. Saya di sini sebagai Sekprodi Manajemen yang nantinya akan mewakili atau kita nanti sedikit berbincang lah terkait dengan permasalahan dari teman-teman yang biasanya kalian hadapi sehari-hari. Nah, pertanyaan pertama yang tadi sudah masuk adalah alur kuliah nih teman-teman semuanya. Nah, bagi mahasiswa baru yang sudah masuk ya atau angkatan 2022 yang baru sekarang itu semester 3, mestinya belum punya gambaran nih terkait dengan alur perkuliahan mulai awal mereka masuk sampai mereka nanti lulus. Nah, saya akan sedikit nih menjelaskan ketika nanti mereka masuk ke prodi manajemen, mereka akan terdaftar sebagai mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru ini semester pertama itu akan dapat paketan mata kuliah. Jadi mereka tidak melakukan KRS nih teman-teman untuk yang semester 1. Nah, mulai dari semester 2 baru mereka akan melakukan KRS atau kegiatan untuk perencanaan studi mereka selama 1 semester ke depan. Dan itu nanti akan berlanjut sampai semester 7. Nah, SKS itu kita punya 149 SKS yang nantinya akan ditempuh oleh mahasiswa, yang itu nanti akan dicicil mulai dari semester 1 sampai semester 7. Nah, gimana kalau semester 8? Semester 8 harapannya mereka akan fokus saja dengan yang namanya tugas akhir. Jadi mereka tidak ada perkuliahan kecuali bagi teman-teman yang mengulang di semester 8. Itu beda cerita ya. Tapi secara normal semester 1, 2, 3 sampai 7 mereka akan habis nih mata kuliahnya sampai semester 7. Dan semester 8 itu cuma fokus saja dengan skripsi. Nah, semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai semester 6 sekarang ada kebijakan baru nih teman-teman. Semester 6 mereka sudah boleh mengambil ujian komprehensif. Jadi kalau dulu awalnya komprehensif itu bisa diambil ketika mereka sudah ujian proposal atau sidang proposal. Kalau sekarang itu mulai dari semester 6 itu sudah bisa diambil. Jadi secara logika teman-teman akan dapat kesempatan untuk lulus 7 semester itu lebih besar dibandingkan dengan mereka mengambil ujian komprehensif di semester 7 atau setelah ujian proposal gitu. Nah, semester 6 mereka ambil ujian komprehensif, semester 7 mereka fokus dengan proposal. Habis itu bisa juga kalian bisa menekan di semester 7 kalian juga bisa selesai skripsi, yang nantinya besar kesempatan untuk teman-teman itu bisa lulus di semester 7 terkait dengan perkuliahannya seperti itu. Yang jelas syarat-syaratnya ketika kalian lulus semua mata kuliah, kalian tidak hanya mengganjal di PKPBA sama PKPBI, dan juga kalian lulus mahat, habis itu kalian lulus tahsin, itu juga sah kalian untuk mendaftar di ujian skripsi semester 7. Mungkin cukup itu saja dari saya. Oh ya. Jadi ada pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya di
UIN sendiri itu biasanya kan ada program intensif bahasa itu Pak. Iya. Nah, itu kira-kira bagaimana sih Pak? Jadi Oke. alurnya setelah kita menjadi mahasiswa baru sampai ke semester selanjutnya Ya. itu bagaimana? Oke, untuk program intensif pengembangan bahasa ya kami membahasakannya seperti itu ada dua, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, bagi mereka yang semester 1 dan semester 2 itu dikenai tanggungan untuk bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau dulu namanya PKPBI, kalau sekarang ya pengembangan bahasa Arab itu aja PBA namanya. Habis itu yang PBI adalah pengembangan bahasa Inggris. Nah, itu mereka ditanggungi semester 1 dan 2 itu PBA dan semester 3 dan 4 itu PBI. Nah, PBA itu punya 6 SKS. Kayak gitu yang harus mereka selesaikan 4 SKS sampai 6 SKS. Itu yang harus mereka selesaikan. Nah, mulai dari semester 1 sampai semester 2 ini full 5 hari dalam 1 minggu, mulai jam 2 sampai habis asar mereka harus melakukan perkuliahan pengembangan bahasa Arab. Dan ini salah satu syarat untuk mereka bisa ujian skripsi, teman-teman semuanya ya, tolong diperhatikan. Karena banyak masalah nih untuk teman-teman mahasiswa semester atas, itu terkendala mereka tidak bisa mengikuti ujian skripsi. Karena salah satu persyaratan yaitu PKPBA atau PKPBI itu tidak memenuhi syarat. Yang artinya ini kan punya cut off nilai minimum yang harus mereka capai itu. Kalau yang PKPBA 350, kalau yang PKPBI itu 400. Ini harus mereka capai. Nah, kalau nggak lulus bagaimana, Pak? Ceritanya kan seperti itu kan. Nah, ini ada yang namanya program untuk mengulang bahasa Arab. Jadi seperti itu. Jadi nanti biasanya tiap semester gedung C atau pusat pengembangan bahasa itu akan merilis jadwal-jadwal untuk pengulangan bahasa. Jadi mereka harus stay tune di situ atau harus memang benar-benar memperhatikan. Kalau bagi yang nggak lulus, tapi kalau yang lulus sudah alhamdulillah itu bisa lancar. Jadi perlu di note ya teman-teman bahwasannya program intensif Ya. bahasa Arab dan juga program intensif bahasa Inggris itu harus lulus. Ketika Harus nggak lulus. lulus nanti maka akan terkendala di ujian akhirnya Ujian atau akhir. skripsinya. Nah, Karena lulus skripsi itu salah satunya adalah semua mata kuliah itu harus lulus, paling tidak minimal C. Ya, minimal C itu harus lulus. Kalau kalian pengen aman ya paling nggak bisa nggak dapetin nilai C di pengembangan bahasa Arab itu. Tapi saya nggak berharap kalau kalian dapet C semuanya. Yang jelas performance kalian di situ kan bisa kita nilai dari IPK, indeks prestasi kumulatif. Kalian bisa lulus dengan baik itu paling tidak normalnya itu 3,00 ya. Tapi kalau kalian mau melanjutkan S2 bahkan S3 nanti tolonglah dijaga itu IPK paling tidak 3,25 minimal. Karena untuk mendapatkan kesempatan lebih banyak apply LPDP atau beasiswa yang lainnya itu paling tidak IPK 3,25. Oke, seperti itu. oh ya tadi kan sempat disinggung Pak ya tentang KRS-an bahwasannya semester 1 ini kan udah paketan. Nah, Udah pakai? Nah, terus untuk semester 2, semester 3 itu kan biasanya ada kalau istilah mahasiswanya war KRS gitu kan, Oke. Pak. Nah, ini kalau KRS gak dapat kelas gimana? Apa ada kayak semacam penambahan kuota di Oke. kelas gitu? Gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini adalah permasalahan yang memang setiap semester bakalan terjadi nih ya sama teman-teman semuanya. Dan ini bisa kita jawab sebenarnya. Nah, teman-teman, pas awal-awal kita melakukan KRS-an, kami itu men-setting per kelasnya itu punya kapasitas maksimum. Ya, katakanlah di gedung B, gedung B yang kelasnya agak besar-besar itu kapasitas maksimumnya sekitar 43 atau 45 sebenarnya. Nah, tapi untuk buat jaga-jaga aja ini tidak overload, makanya disiapkan itu kita set maksimal 40. Nah, yang ini itu buat kita jaga-jaga untuk teman-teman mahasiswa yang nggak dapat kelas nih. Makanya kita bisa mempermudah untuk distribusi. Makanya nanti kalau teman-teman yang nggak dapat kelas, silahkan langsung melapor ke kami, ke akademik prodi dengan Pak Arif ya. Dengan Pak Arif itu nanti biasanya akan diberikan treatment khusus. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kelas sesuai dengan KRS-nya seperti itu.
kita kan punya pedoman akademik di situ, mata kuliah apa yang harus diambil pada semester itu. Nah, kalau nggak dapat kelas, mereka akan berisiko untuk mengulang di semester selanjutnya. Dan kita tidak menginginkan itu, karena ini juga akan menghambat mereka untuk lulus cepat nih. Nah, maka dari itu silakan nanti bagi yang tidak dapat kelas, silakan menghubungi Pak Arif atau menghubungi saya. Untuk apa? Untuk dibukakan kelasnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak kebagian kelas nantinya, tapi semoga aja kebagian kelas semua ya, Amin. bisa melaporkan ke akademi terkait penambahan kuota yang kelas. Dapat kelas itu yang bangunnya kesiangan kayak gitu. Yang lainnya udah dapat semua, ini udah habis kayak gitu, kuotanya habis. Ya. Tapi ada banyak faktor lah di situ. For your information guys, bahwasannya KRS Fakultas Ekonomi yang awalnya tanggal 17 sampai 18 Agustus, informasi terbaru diundur menjadi tanggal 22 sampai 23 Agustus. Jadi jangan sampai salah tanggal. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih Pak terkait kasus pindah jurusan. Oke. Nah, misal saya nih jurusan manajemen ternyata salah masuk jurusan akuntansi. Nah, itu bisa nggak sih Pak kita pindah jurusan tapi konteksnya masih dalam satu fakultas yang sama. Ya. Oke. Ini pertanyaan yang memang ada kejadian, tetapi tidak banyak. Mungkin satu semester atau satu tahun itu satu orang mau pindah jurusan itu ada, tapi tidak banyak. Oke. Ini awalnya mereka akan masuk pada prodi PBS, katakanlah seperti itu ya. Mereka masuk pada prodi PBS. Di tengah jalan sekitar semester 3 atau semester 4 mereka ingin masuk ke prodi manajemen. Secara teknis itu bisa dilakukan secara teknis. Tapi kenapa kok saya tidak menyarankan? Karena mereka akan rugi dengan yang namanya konversi SKS atau mata kuliah. Nah, ada beberapa mata kuliah yang memang tidak diakui di manajemen, dan juga sebaliknya ada beberapa mata kuliah dari manajemen yang tidak diakui oleh PBS. Maka dari itu mereka akan rugi waktu, rugi tenaga, ya, rugi biaya juga karena mereka harus spend beberapa uang untuk tambahan semester setelahnya untuk mengambil mata kuliah yang memang tidak dapat diakui di kita. Oke. Nah, ada opsi sebenarnya. Dibandingkan dengan kalian itu pindah prodi, itu lebih enak pindah kampus sekalian. Yang artinya sama-sama ini pindah kampus ini, karena juga nanti di PDDiktinya itu juga tidak akan terekam kayak gitu loh. Mata kuliah yang lama itu tidak akan terekam alias dihapus. Itu yang jadi gak enak. Nah, makanya teman-teman kemarin yang mau pindah prodi ke prodi kami katakanlah itu agak kesusahan di situ. Tapi secara teknis dan aturan itu bisa. Mungkin butuh effort lebih memang seperti itu. Ya itu tadi, waktu, biaya, dan uang pastinya kan ya, uang ya kalau ngomong biaya dan tenaga, kalian harus kuliah tambahan di situ untuk memenuhi SKS yang tidak bisa diakui. Jadi secara teknis memang bisa Pak ya, cuman ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dikonversi ke jurusan yang lain. Gitu. Makanya mikir dua kali kalau mau pindah prodi kayak gitu. Terus ada ini Pak, program-program menarik apa aja sih yang ada di program studi manajemen itu? Oke, khususnya manajemen ya, ini ya kita jelaskan nih. Yang pertama itu program menariknya itu terkait dengan MBKM jelas. Karena kita sekarang ini itu era digital ya, makanya MBKM itu sangat digalakkan sekarang ini. Di samping ini era digital juga kan Bapak Menteri Nadiem juga menggalakkan terkait dengan MBKM. Tujuannya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mendapatkan kompetensi tambahan di luar kampus. Untuk apa? Untuk merespon perubahan industri yang begitu cepat. Nah, jenis MBKM kita itu ada banyak. Nah, yang pertama itu dulu MIKO, Muamalat Institute, ya kan? Itu dengan bank muamalat. Terus yang kedua sekarang ini dengan Bank Panin Syariah, Dubai Panin Syariah itu. Terus yang ketiga itu dengan beberapa UMKM, itu juga menjadi ini, dan beberapa kementerian. Terus juga kita dengan pertukaran pelajar dengan 5 kampus besar itu UIN Jakarta, UIN Surabaya, dan UIN yang lain.
Nah, itu salah satu tawaran menarik atau program menarik dari prodi manajemen untuk mahasiswa. Tujuannya adalah bagaimana mahasiswa ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada industri. Kalau mereka lulus nanti, mereka paling tidak itu punya yang namanya knowledge, punya experience terkait dengan dunia kerja. Nah, ini memungkinkan mahasiswa itu bisa memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Ceritanya seperti itu tujuannya. Nah, terus ada beberapa program lagi nih yang awalnya tadi itu bagaimana kita bisa mendorong mahasiswa itu bisa lulus cepat, yaitu dengan membuat ujian komprehensif itu 1 semester lebih awal. Yang awalnya ujian komprehensif itu kita lakukan di semester 7 di tengah-tengah antara ujian proposal sama skripsi. Nah, ujian komprehensif itu kita buat lebih maju. Jadi mereka masuk semester 6 itu sebenarnya sudah boleh untuk melakukan ujian komprehensif. Karena menurut data yang kami dapat ya, ujian komprehensif itu juga dapat mengganggu gitu loh. Karena mahasiswa yang siap untuk ujian skripsi, mereka bisa terhambat karena ujian komprehensif yang nggak lulus. Nah, ini nggak bagus nih untuk kita. Makanya teman-teman yang nggak bisa lulus di ujian komprehensif, mereka harus mengulang di periode selanjutnya. Nanti kan di semester depan. Nah, mereka bayar 1 kali SPP hanya untuk ujian komprehensif dan ujian skripsi, ini kan nggak efisien menurut saya. Bagi mereka juga nggak efisien duitnya. Bagi kami ini memperlambat masa studi mahasiswa. Maka dari itu ujian komprehensif kita ajukan mulai dari semester 6 seperti itu. Jadi ada beberapa program menarik, MBKM, Sebenarnya itu kemudian ya, program percepatan studi. Habis itu pertukaran pelajar juga. Yang kemarin teman-teman itu ada yang ke ke Amerika ya, bahwa orang itu hasil dari program, meskipun mereka tetap nanti alurnya itu sesuai dengan usaha masing-masing ya, tapi paling tidak kita mau memfasilitasi mereka untuk keluar negeri seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang MBKM nih Pak. Oke. Kan saya juga salah satu peserta MBKM tahun kemarin. Tahun kemarin kan kita MBKM-nya itu bergabung sama 5 UIN besar itu kan Pak. Nah, itu dilaksanakan secara online. Nah, untuk tahun 2023 ini kan udah pasca pandemi juga. Nah, ini ada nggak sih Pak rencana dari prodi itu untuk buat MBKM secara offline gitu? Oke. Itu pertanyaan sulit. Tapi harus kita jawab seperti itu karena berkaitan dengan anggaran dan lain sebagainya. Ya, kita sama-sama terbuka lah kalau terkait dengan itu demi edukasi kalian semuanya. Saya nggak mau menutupi lah kalau masalah seperti ini. Kalau kemarin-kemarin memang kita diuntungkan dengan adanya pandemi itu, kita bisa lebih fleksibel ya kan, melakukan MBKM dengan cara online. Tetapi untuk sampai saat ini kita masih belum memikirkan terkait dengan MBKM yang 5 kampus itu secara offline. Nah, meskipun mereka nanti kita kirimkan secara offline pun itu mungkin tidak 1 semester. Yang artinya mungkin ada 1 kali atau 2 kali kunjungan kita melakukan kegiatan di kampus tujuan, tetapi tidak full 1 semester. Karena MBKM pertukaran kampus itu kan cuma 1 mata kuliah ya yang ditukarkan. Dan kalian dalam 1 semester itu ada katakanlah 8 mata kuliah. Nah, kalau kalian saya kirim ke sana 1 semester, berarti kan kalian nggak ikut di mata kuliah yang lain. Nah, ini merugikan juga untuk kita dan merugikan juga untuk teman-teman mahasiswa. Nah, makanya kita mikirnya, bolehlah nanti sebagai simbolik kita akan kirimkan perwakilan kan. Kalau katakanlah 16 kali pertemuan tuh ada 1 atau 2 pertemuan kita berkegiatan di sana. Setelah itu kita balikkan lagi ke sini dan dilanjutkan secara online. Nanti sifatnya hybrid di situ ya, hybrid meskipun proporsinya lebih banyak yang online. Saya juga nggak mau beresiko nih, ada 7 mata kuliah yang lain yang tidak kalian diikuti, itu juga gak enak kayak gitu lah. Malah nggak lulus semuanya. Kalian lulus di MBKM-nya, nanti 7 mata kuliahnya nggak lulus juga gak enak kayak gitu. Makanya kita hybrid seperti itu, semi online gitu. Ya. Jadi mungkin kemungkinan untuk MBKM secara offline itu sangat sulit sangat sulit sekali. Soalnya ada 7 mata kuliah yang harus kalian masuki ke dalam kelas secara offline.
Dan itu juga menjadi trade off gitu loh. Kalian mau pergi ke Jakarta katakanlah selama 1 semester, itu biayanya berapa? Habis itu nanti kalian meninggalkan 7 mata kuliah yang di sini, itu juga agak repot. Kecuali mata kuliah cuma 1 itu aja, kami berani berangkatkan kayak gitu. Jadi kemungkinan paling besar itu bisa dilaksanakan secara hybrid. Hybrid itu kemungkinan paling besar. Tinggal menunggu anggaran yang pasti dari pihak yang berwenang. Kalau prodi kan nggak punya duit nih, yang berwenang itu nanti di tataran dekanat. Kalau dekanat oke, baru kita eksekusi. Nah, ngomong-ngomong tentang program yang lain nih Pak, Oke. ada digalakkan tentang program afirmasi nih Pak. Nah, banyak dari kalangan mahasiswa sendiri itu, entah itu semester atas ataupun masih semester 3, 5, nah itu banyak yang belum tahu Pak, afirmasi itu bagaimana sih, terus cara mengikutinya, alurnya, dan juga siapa aja yang boleh mengikuti itu. Oke. Bagaimana? Saya jelaskan dulu ya, afirmasi itu adalah sebuah program ya yang digalakkan oleh Fakultas Ekonomi dan hanya satu-satunya fakultas yang menerapkan program ini untuk tujuan percepatan kelulusan mahasiswa tanpa harus melalui sidang skripsi. Oke, dari sini udah paham ya teman-teman. Nah, afirmasi itu terdiri dari beberapa grade nih. Grade 3 itu yang paling rendah, itu Sinta 5 dan Sinta 6. Itu publikasi Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, kalau Sinta 5 dan Sinta 6 itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah ujian proposal dan sudah mendapatkan pembimbing skripsi ini ya, pastinya. Nah, tapi Sinta 5 dan Sinta 6 ini itu mereka wajib ujian proposal, kompre, dan skripsi. Tujuannya adalah pertambahan poin untuk mereka. Katakanlah begini, untuk bisa lulus ujian sidang skripsi paling tidak itu minimal kan C, maksimal itu B+, maksimal. Karena ada poin maksimum ketika mereka itu ujian skripsi tanpa ada publikasi, yaitu 85 poin. Nah, 15 poinnya itu diambil dari mereka publikasi. Kalau mereka publikasi itu di Sinta 5 atau 6, mereka paling tidak dapat poin antara 5 sampai 10 poin. Berarti kalau ditambahkan, kalau skripsinya udah bagus nih, 84 katakanlah atau 83 poinnya ditambah 10 berarti 93. Akan sangat besar kemungkinan mereka dapat nilai A di ujian skripsi. Tujuannya untuk itu. Terus yang kedua, ada level kedua nih. Afirmasi Sinta 3 dan 4. Sinta 3 dan 4 ini itu mereka wajib ikut proposal dan kompre, tetapi tidak perlu sidang skripsi. Tapi ujiannya afirmasi. Afirmasi itu ujiannya ya tetap nanti dengan 3 penguji ya. Tapi di situ hanya ditanyain aja bagaimana proses mereka melakukan publikasi, bukan menanyakan terkait dengan konten. Kayak gitu. Nah, tujuannya sama, adalah penambahan poin itu tadi. Tapi kalau Sinta 3 dan 4 itu mereka udah dijamin dapat A. Kayak gitu. Ada yang paling menarik, tapi yang paling berat effortnya nih, Paling susah. nah, ini grade yang 1 nih. Mereka harus terbit di jurnal Sinta 1, di Sinta 2 atau Scopus. Ini mereka tidak wajib bikin skripsi. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil Sinta 2, Sinta 1 maupun Scopus, mereka mulai dari semester 4 itu boleh berproses. Kayak gitu. Asal nanti mereka mengajukan pendamping di awal itu tadi. Ya, karena kan yang namanya publikasi kan harus ada pendampingnya ya. Makanya mereka mengajukan pendamping lewat akses. Nanti setelah disetujui, mereka akan mendapatkan surat keterangan terkait dengan pendampingnya. Kayak gitu. Mulai semester 4 ya. Kenapa kok semester 4? Karena mereka sudah pilih konsentrasi. Nah, kalau semester 2, semester 3 kan belum. Nah, mereka juga bingung nanti. Kalau nanti sudah pilih konsentrasi kan jelas, pendampingnya juga sudah jelas. Kayak gitu. Nah, kemudian masih menyangkut tentang afirmasi nih, Pak. Cara mempersingkat waktu kuliah tanpa melalui skripsi, salah satunya kan dengan afirmasi nih, Pak. Nah, afirmasi itu kan berhubungan dengan penguploadan jurnal ke Sinta 1 sampai Sinta 6 itu tadi, Pak. Nah, itu kira-kira
berapa lama sih Pak kalau untuk Sinta 1, Sinta 2 Oke. sampai Sinta 6? Saya kasih beberapa gambaran ya terkait dengan lamanya mereka melakukan publikasi di beberapa Sinta ya kan. Sinta 1 itu biasanya Sinta 1 2 itu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan Sinta 3 dan 4 itu biasanya 3 bulan sampai ini 4 bulanan sudah selesai, dan 5 6 itu biasanya antara 1 sampai 3 bulan. Itu paling maksimal. Berarti teman-teman itu belum berproses ya. Maksudnya kalian bikin artikel itu juga butuh proses kan. Nah setelah diproses artikel selesai, kalian memasukkan ke jurnalnya itu juga 1 tahun. Makanya dipikirkan benar-benar yang sesuai dengan kemauan kalian itu seperti apa, kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin kalian ngincernya Sinta 1 2, tapi memang biayanya akan lebih mahal dan juga waktunya juga Waktunya lebih juga lama. lama Kayak juga. gitu. Selanjutnya masih tentang, kayaknya ini yang nanya udah mahasiswa atas nih Pak. Tolong sampaikan ke narasumber, Ya. kasih nasihat buat kami mahasiswa yang sedang memulai penugasan akhir atau skripsi. Ya, nasihatnya itu kayak gimana ya? Saya juga bingung kalau dibilang nasihatnya. Tapi yang pasti saya pastikan nih sama teman-teman semuanya, ketika kalian sudah berproses di semester akhir atau sudah mengerjakan tugas akhir, ini menjadi menarik nih. Karena tugas akhir itu tidak ada cut off kapan mereka harus selesai. Ini yang jadi masalah. Kalau kalian semester 1 katakan cut off-nya udah jelas, kalian apa yang harus diambil di situ untuk bisa lulus seperti apa. Mata kuliahnya udah ada reng-rengannya. Tapi kalau semester akhir dan sudah skripsi, nggak ada cut off-nya. Ya, Ada anak yang lulus cepat 1 semester selesai, ada anak yang 5 semester baru selesai nih, ya toh. Nah ini yang nggak ada cut off-nya. Tapi yang menjadi poinnya adalah ketika kalian menemui masalah dengan dosen pembimbing atau yang lainnya, silakan konsultasi ke kita. Kita itu 24 jam di situ, ya kan? Kalau saya nggak bisa balas WA, mungkin besoknya kebales, atau mungkin nanti ketumpuk ya WA saya lagi aja, kan kayak gitu kan? Atau datang ke prodi. Nah, ada prosedur yang mungkin tidak semuanya mahasiswa itu tahu, yaitu pergantian dosen pembimbing. Tapi ini butuh syarat khusus, yaitu apa? Mahasiswa itu mengajukan dosen pembimbing yang baru, ya toh, karena mungkin mereka nggak cocok dengan pembimbing yang lama, itu makanya mereka ingin dapat yang baru. Itu mereka harus disetujui dulu dengan dosen pembimbing yang lama. Jangan sampai mereka itu minta pergantian dosen pembimbing itu tanpa diketahui dosen yang lama, itu juga nggak etis, ya. Makanya mereka harus disetujui dulu. Dan dosen pembimbing yang lama itu benar-benar mengakui bahwa mahasiswa tersebut tidak berproses. Nah, kayak gitu baru kita bisa eksekusi. Dan minimal itu 8 bulan. Jadi kalau katakanlah nih Iksan Maksum nih sebagai pembimbingnya Bagas nih ya, kita 8 bulan nggak berproses, Bagas lari ke jurusan atau ke prodi. Prodi nanti akan menerima laporan dari Bagas, ya toh. Nah, Bagas nanti akan kita carikan dosen yang baru untuk mengeksekusi dari skripsinya Bagas yang belum selesai itu. Tapi ini bisa dipakai ketika memang benar-benar ada masalah antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Tapi lain cerita ketika mahasiswanya bermasalah. Ini nggak fair dong, ini nggak fair dong. Makanya teman-teman mahasiswa juga harusnya itu memang sama-sama lah berkontribusi terhadap terselesaikannya tugas akhir dari teman-teman. Jadi itu gambaran singkat tentang pergantian dosen pembimbing ya. Selanjutnya kita masuk ke inti nih Pak. Oke. Dari kalangan mahasiswa semester 3, semester 5 itu banyak yang menanyakan tentang akses. Nah, akses itu bagaimana sih Pak? Dan juga ketika kita mau ikut beasiswa itu kan biasanya ada surat rekomendasi beasiswa. Nah, itu apakah perlu lewat akses langsung atau melalui website Cibea? Nah, website Cibea itu kan ada juga Pak. Nah, itu bagaimana? Oke. Jadi begini teman-teman, mulai dari tahun 2002 bulan Januari, akses ini kita bikin sebagai sebuah platform untuk menampung setiap layanan akademik yang berhubungan dengan prodi maupun fakultas. Oke. Nah, di sini semua menu sudah tersedia, mulai dari layanan tugas akhir sampai layanan umum, itu semuanya tersedia. Nah,
Di dalamnya itu ada menu perwalian, pengajuan outline, pengajuan ujian proposal, komprehensif, dan skripsi. Dan ada juga di situ terkait dengan prestasi, habis itu juga terkait dengan jurnal bimbingan, habis itu terkait dengan surat menyurat dan kritik dan saran. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana tadi beasiswa, pengajuan rekomendasi beasiswa itu bisa dilakukan ya. Ada beberapa jenis beasiswa. Ada beasiswa itu yang memang menggunakan template tersendiri untuk pengajuannya, contoh seperti LPDP dan lain sebagainya. Itu nggak bisa kita pakai akses, makanya pakai yang namanya CBA itu. Ya. Terus ada beasiswa yang memang bisa menggunakan template yang lain untuk rekomendasinya, makanya kita bisa pakai akses itu. Nah, teman-teman mahasiswa, untuk mahasiswa baru tahun 2022 katakanlah ya, ini kan masih mahasiswa semester muda yang belum familiar dengan akses. Itu bisa dibuka aja di situ di menu surat menyurat mahasiswa. Habis itu pilih rekomendasi beasiswa, di situ tinggal isi beasiswa apa. Habis itu submit, kita akan proses validasinya dan proses tanda tangannya secara barcode seperti itu. Gini. Kalau tadi layanan yang awal tadi ya, yang ujian-ujian itu tadi, itu semuanya sekarang berbasis pada barcode ya. Jadi tidak ada tanda tangan basah. Biasanya semester tua tuh mereka masih nyodorin kita tanda tangan basah. Padahal sekarang udah nggak perlu, di situ hanya melalui akses. Di situ sudah keluar tanda tangannya, semuanya itu sudah digital dan paperless seperti itu. Oke, saya kembalikan ke ini moderator. Kemudian untuk ini Pak, akses kan banyak dari mahasiswa angkatan 2021 ataupun angkatan 2022 banyak yang masih nggak tahu cara mengakses aksesnya itu. Iya. Ini saya juga heran nih sama teman-teman nih, kok masih banyak aja yang nggak tahu, padahal ini sudah kita launching itu sekitar 1 tahun yang lalu. Memang kalau dari segi umur memang masih belum lama. Tetapi gini aja udah, teman-teman nanti kesepakatan aja kapan kita mau sosialisasi, kita akan sosialisasikan ulang mengenai apa itu akses dan gunanya seperti apa. Tapi gambaran besarnya akses itu digunakan untuk setiap layanan akademik dan non akademik fakultas. Nah, nanti kedepannya akses ini, kalau sekarang ini saya mau menambahkan fitur untuk PKL. Jadi PKL itu mereka mulai daftar sampai mereka terbit nilai itu semuanya sudah satu pintu melalui akses. Dan juga kami akan tambahkan legalisir online di situ. Jadi mahasiswa yang dari luar Jawa atau dari jauh sana itu tidak perlu datang ke Malang hanya untuk melakukan legalisir kayak gitu. Mereka bisa melalui akses dan pembayarannya juga melalui pihak ketiga dengan OVO, habis itu QRIS dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih simpel kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa yang masih belum tahu akses, mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan pihak jurusan terkait sosialisasinya diadakan kapan, yang nantinya akan menyangkut juga aktivasi email ya Pak ya. Kalau belum aktivasi kan belum bisa. Ini masalahnya mereka itu nggak bisa kerja kalau email institusi mereka belum aktif sebenarnya. Karena surat menyurat itu salah satu syaratnya adalah mengisi biodata diri. Biodata diri di akses itu salah satunya adalah email institusi. Email institusi yang pakai NIM. Nah, kayak gitu. Student gitu. student.winmalang.ac.id itu. Iya. Kayak gitu. Baik, mungkin itu saja Pak. Kita udah ngobrol dari awal mengenai gambaran umum perkuliahan, kemudian program-program, afirmasi juga, skripsi, dan yang terakhir akses. Mungkin untuk teman-teman yang beberapa pertanyaannya belum bisa dijawab secara langsung oleh narasumber kita, mungkin nanti bisa di-share di Instagram HMBS Management. Stay tune aja. Dan akhirul kalam saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Iksan selaku narasumber pada kegiatan HMBS Management Podcast kali ini. Oke.